Sehingga Anda trading cenderung berdasarkan harapan dan halusinasi. Malahan Anda menahan kerugian jauh lebih lama daripada yang seharusnya. Maka dibuatlah trading plan, stop loss diletakkan ke level harga yang diinginkan. Bagaimana loss aversion bisa mengganggu metode trading Anda? Jika Anda seorang trader, pastikan Anda simak video ini hingga selesai. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Rudy di Rudy's Channel. Di channel ini kita bakal ngomongin tentang analisa market, edukasi, dan psikologi trading. So, jika Anda tertarik dengan dunia trading, pastikan Anda simak semua video di channel ini dan semoga bermanfaat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan loss aversion? Secara teori, loss aversion adalah konsep dalam ekonomi dan psikologi perilaku yang merujuk pada kecenderungan manusia untuk lebih sensitif terhadap kerugian daripada keuntungan. Konsep ini ditemukan oleh dua psikolog ekonomi yaitu Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam kerangka kerja prospek teori pada tahun 1979. Di dalam dunia trading, loss aversion dapat mempengaruhi keputusan investasi dan manajemen risiko yang kita ambil. Loh, maksudnya gimana nih? Saya berikan satu contoh yang biasa dirasakan oleh trader pemula. Biasanya dengan geser-geser stop loss atau malah nggak pasang stop loss sama sekali. Apa penyebabnya? Sebenarnya trader ini tidak ingin jika kerugian ini menjadi kenyataan. Karena yang namanya floating, posisinya kan belum ditutup. Dan setiap kemungkinan masih bisa terjadi. Sehingga Anda trading cenderung berdasarkan harapan dan halusinasi. Begitu juga sebaliknya, trader pemula lemah dalam menahan floating profit. Biasanya naik sedikit saja sudah di close. Kenapa? Karena takut harganya kembali turun. Nah, pernah nggak mengalami hal seperti ini? Yuk coba tulis di kolom komentar. Berikut adalah penjelasan yang lebih detail mengenai loss aversion di dalam dunia trading. Yang pertama, sensitivitas terhadap kerugian. Sebagai trader yang mengalami loss beruntun 3 kali misalnya, di transaksi keempat biasanya cenderung takut atau kurang yakin untuk kembali ke market. Ini terjadi karena ketakutan Anda terhadap loss itu sendiri. Ada juga yang baru loss 3 kali beruntun merasa sudah babak belur di market. Tanpa disadari, mungkin Anda juga pernah profit beruntun lebih dari 3 kali malahan. Dan rasanya lebih biasa dibanding dengan perasaan loss 3 kali itu. Perlu diingat, setiap metode pasti ada winning rate-nya masing-masing. Selama money management Anda benar, harusnya Anda akan jauh lebih gampang dalam mengurangi sensitivitas ini. Yang kedua, dampak emosi pada keputusan trading. Dampaknya dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk membuat keputusan trading yang rasional. Contohnya, ketika terjadi loss beberapa kali, kecenderungan trader yang terkena dampak emosional biasanya membesarkan jumlah lot atau resiko dan berharap kerugian segera tertutupi. Padahal ini pastinya bukan kebiasaan atau sudah melanggar manajemen resiko yang baik untuk Anda ke depannya. Atau trader yang menjual aset terlalu cepat. Nah, biasanya banyak terjadi di saham dan kripto. Ini juga karena dampak loss aversion. Anda terlalu takut akan terjadi loss besar. Atau malah sebaliknya, malahan Anda menahan kerugian jauh lebih lama daripada yang seharusnya. Karena takut loss itu menjadi nyata, makanya ditahan dulu berharap akan berbalik arah. Intinya tetap kembali ke trading plan awal Anda. Atas dasar apa Anda masuk untuk mengambil posisi itu. Yang ketiga, manajemen resiko yang tidak efektif. Geser atau tanpa stop loss hingga besarin lot dan resiko, dampaknya sudah pasti money management Anda menjadi kacau dan risk and reward yang buruk. Agar Anda lebih memahami bagaimana emosi ini berdampak buruk pada tradingan Anda, perhatikan chart ini. Awalnya Anda akan melihat bahwa ini adalah sebuah uptrend. Atau seperti badan cangkul, kepala cangkul, dan ekspektasinya harga akan kembali naik. Nah, dicarilah hal yang mendukung. Kebetulan ketika kita menarik Fibonacci, pas terkena golden ratio 61,8%. Atau Anda melihat ini koreksi harga yang berpotensi membentuk double bottom. Bahkan sudah terjadi false break. Atau ada juga yang menganggapnya hanya sekedar base. Tinggal menunggu breakout ke atas, maka dibuatlah trading plan, stop loss diletakkan ke level harga yang diinginkan. Begitu juga dengan take profitnya, dengan risk and rewardnya 1:2.
Di sini cukup oke dong ya. Nah, ketika tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka emosi ini akan membuat trader yang takut loss menggeser stop loss-nya ke area yang dianggapnya sulit untuk ditembus. Di sini resisten yang sudah menjadi support yang dipakai atau dikenal dengan flip over support resistance. Nah, ketika harga kembali akan terkena area stop loss, dicarilah area yang menurutnya lebih kuat lagi. Contohnya key support atau level harga yang banyak sekali reaksinya. Dan pada akhirnya tetap terjadi loss. Malahan di sini yang terjadi adalah loss besar. Tanpa disadari yang harusnya stop loss awal sudah yang paling tepat. Dan setelah itu Anda bisa menganalisa kembali. Padahal jika tidak ada posisi, mungkin Anda akan melihat bahwa harga sudah breakout support penting. Atau sudah terjadi yang namanya break structure. Dan munculnya lower peak. Harusnya bisa menjadi pertimbangan untuk kita sell. Nah, emosi seperti inilah yang menyebabkan trader loss di market. Karena sudah mengkhianati trading plan awal, terjadi konfirmasi bias dan loss aversion. Untuk pembahasan konfirmasi bias, silakan tonton di episode 2 video sebelumnya. Nah, yang terakhir pentingnya kesadaran dan ilmu. Tentunya ketika trader mengerti tentang adanya emosi negatif ini, paling tidak trader ke depannya bisa mengetahui apakah sedang dalam pengaruh emosi ini atau tidak. Sehingga bisa berpikir lebih objektif. Yang harus Anda lakukan adalah tetap pada trading plan yang ada. Serta jangan pernah untuk mengintervensi. Selalu saya tekankan bahwa trading bukan jalan ekspres untuk mencapai kekayaan. Tetapi trading adalah bisnis yang harus dibangun. Tentunya dengan ilmu yang benar, kedewasaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang besar dalam mengamankan modal Anda. Nah, begitulah pembahasan tentang pengaruh loss aversion di dalam dunia trading. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman dan komunitas trading Anda, like jika Anda suka, serta silakan komen di kolom komentar terkait pembahasan di video kali ini. So, saya Rudy, mohon pamit undur diri, jaga kesehatan, dan I will see you in the next video. Bye-bye.